Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sejumlah besar ci abu-abu terus menyembur dari mata iblis di dahi Lindong. Dalam sekejap, energi itu membumbung ke langit, membentuk awan tebal yang menutupi cahaya matahari dan membuat seluruh langit menjadi suram. Aura kuno yang sunyi dan menekan perlahan menyebar ke segala arah. Samar-samar, terdengar raungan dari dalam awan, membuat siapapun yang merasakannya menjadi gelisah. Para ahli yang datang dari berbagai arah hanya bisa terdiam. Tak seorang pun berani bertindak gegabah. Semua mata tertuju pada fenomena di langit itu. Garis darah di dahi Lindong terus memanjang, sementara Ci Dingin mencoba menggerogoti matanya. Namun, cahaya putih lembut menahannya, perlindungan dari jimat batu misterius. Meski mata iblis sunyi memiliki kekuatan luar biasa, harga yang harus dibayar juga tidak kecil. Tanpa perlindungan tersebut, Lindong bahkan tidak akan berani menggunakannya sejauh ini. Sinar darah tiba-tiba melesat dari mata iblisnya dan menembus awan abu-abu. Awan itu segera berputar, membentuk pusaran raksasa seperti gerbang menuju zaman purba. Dari dalam pusaran itu, bayangan raksasa mulai terlihat. Cukup omong kosong. Suara dingin Loi memecah suasana. Tatapannya tajam, meski ada sedikit kegelisahan tersembunyi. Meski aneh, kau tetap hanya di tahap 5 Yuan Nirwana. Aura darah meledak dari tubuhnya. Di belakangnya muncul bayangan merah darah raksasa yang memegang pedang bergerigi, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Pedang Asura besar. Semua orang terkejut melihatnya. Dengan satu langkah maju, Loi mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang darah raksasa membelah langit, membawa tekanan luar biasa ke arah Lindong. Tanah di bawahnya mulai retak bahkan sebelum serangan itu tiba. Lindong mengangkat kepalanya, matanya menyipit. Tangannya dengan cepat membentuk segel. Awan abu-abu di atasnya terbelah. Makhluk raksasa itu akhirnya muncul sepenuhnya. Seekor binatang purba raksasa menutupi langit dengan tubuhnya. Aura kesunyian dan kehancuran memenuhi cakrawala. Binatang Huang? Ing, Huan-Huan dan yang lain terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat manifestasi nyata dari teknik di Solid Hall. Mata raksasa makhluk itu perlahan terbuka. Sinar hitam pekat melesat keluar, seolah mampu menelan seluruh cahaya di sekitarnya. Sinar itu merobek ruang dan langsung bertabrakan dengan cahaya pedang Loi. Langit seketika menjadi sunyi. Gelombang energi dahsyat menyapu ke segala arah. Pegunungan di sekitar hancur, sementara beberapa penonton terpental dan terluka. Lindong ikut terdorong mundur. Ia segera membentuk perisai sisik hijau untuk menahan dampak tersebut. Meski berhasil bertahan, lengannya terasa mati rasa. Namun, ia masih berdiri. Setelah beberapa saat, badai meredah. Dunia di sekitar mereka berubah menjadi kehancuran total. Semua orang menatap Lindong dengan ekspresi berbeda. Tidak ada lagi ejekan, hanya rasa terkejut dan waspada. Di sisi lain, Loi tampak berantakan. Pakaiannya robek, nafasnya tidak stabil, dan wajahnya dipenuhi ketercukikan. Dia, seorang ahli tahap 8 Yuan Nirwana, dipaksa sampai sejauh ini oleh seseorang di tahap 5. Lindong menyapu pandangannya ke seluruh langit. Suaranya dingin dan tegas. Masih ada yang ingin maju. Keheningan langsung menyelimuti semua orang. Tidak ada yang berani beranjak. Namun tawa ringan tiba-tiba terdengar. Haha, menarik. Sosok berjubah hitam muncul di kejauhan. Tatapan Lindong langsung mengeras. Ancamanmu mungkin menakuti mereka, tapi tidak untukku. Namaku Yao Ling. Pimpinan masa segel iblis, peringkat keempat dalam daftar buruan sekte. Hati Lindong perlahan tenggelam. Akhirnya, musuh yang lebih kuat muncul. Di puncak gunung yang sunyi, sebuah sosok berjubah hitam perlahan melangkah maju. Aura dingin menyelimuti sekelilingnya, membuat suasana yang sudah tegang menjadi semakin mencekam. Kerumunan langsung gempar. Itu Yao Ling? Nama itu bukan nama biasa. Di tanah batu darah,
Yao Ling dikenal sebagai sosok berbahaya, peringkat keempat dalam daftar buronan sekte. Kekuatannya cukup untuk membuat siapapun merasa gentar. Ekspresi Luo Yi dan Xiao Tian langsung berubah. Tatapan mereka dipenuhi kewaspadaan. Mereka tahu betul, bahkan jika mereka bekerja sama, belum tentu mampu mengalahkan Yao Ling. Di sisi lain, kelompok Sulei justru menunjukkan kegembiraan. Mereka segera mendekat, memandang kelompok Lindong dengan senyum kejam. Sementara itu, wajah Ying Huan, Jiang Kun, Yuan Fang dan yang lainnya berubah serius. Kemunculan Yao Ling adalah skenario terburuk. Karena satu hal yang pasti, Yao Ling adalah ahli tahap 9 Yuan Nirwana. Kekuatan itu cukup untuk menekan semua orang di tempat ini. Tatapan Lindong terkunci pada sosok berjubah hitam itu. Untuk pertama kalinya sejak pertarungan dimulai, ia benar-benar merasakan tekanan. Jika melawan Luo Yi masih bisa dihadapi, Yao Ling adalah cerita yang berbeda. Yao Ling perlahan mengangkat kepalanya. Wajah pucatnya terlihat jelas, matanya tajam seperti pisau. "Kau Lindong, bukan? Juara 100 kekaisaran." Senyum tipis muncul di wajahnya. "Menarik. Aku tidak menyangka kau memilih bergabung dengan Sekte Dao." Lindong menyipitkan matanya. Ia tidak menyangka identitasnya langsung dikenali. Yuan Fang melangkah maju dan berteriak tegas. "Binih kuno Yuan abadi ini ditemukan oleh Sekte Dao kami terlebih dahulu. Bala bantuan akan segera datang. Ini bukan sesuatu yang bisa kau sentuh." Yao Ling hanya tersenyum santai. "Kalau begitu, aku hanya perlu membunuh kalian semua sebelum mereka tiba." Ucapannya ringan, namun membuat udara terasa membeku. Lindong mengerutkan kening. Semua usaha sebelumnya, menggunakan teknik mata iblis sunyi untuk menekan Luo Yi, seolah menjadi sia-sia. Karena sekarang, situasinya telah berubah total. Tiba-tiba, suara lembut Ying Huan terdengar di sampingnya. "Lindong, bersiap. Kita mundur." Mata Lindong sedikit menyusut. Lalu ia mengangguk pelan. Ini bukan lagi pertarungan yang bisa dimenangkan. Di kejauhan, Yao Ling melangkah maju dan menyapu seluruh kerumunan dengan tatapan dingin. "Binih kuno Yuan abadi ini milik gerbang Yuan. Sebaiknya kalian semua tidak ikut campur." Tak ada yang berani menjawab. Nama gerbang Yuan saja sudah cukup untuk membuat semua orang memilih diam. Yao Ling lalu mengalihkan pandangannya ke arah Lindong dan kelompoknya. "Serahkan benda itu. Saya tidak pernah menunjukkan belas kasih, dan saya tidak akan mulai." Ancaman itu jelas. Jika mereka melawan, kematian adalah akibatnya. Ying Huan dan yang lainnya saling bertukar pandang. Lalu, dalam sekejap, matanya berubah dingin. "Kita lari!" Dalam satu gerakan, jari Ying Huan menyentuh sitarnya. Gelombang energi hijau menyebar seperti riakan air. Tidak melukai, namun cukup untuk membuat semua orang terdiam sesaat. Dan itulah momen yang mereka butuhkan. Seluruh murid Sekte Dao langsung berpencar ke segala arah, melesat menuju hutan seperti bayangan. Mereka bergerak begitu cepat, hingga banyak orang tidak sempat bereaksi. Namun Yao Ling tidak tinggal diam. Tatapannya menjadi dingin. Hari ini, tidak ada yang akan lolos. Ia melambaikan tangan. "Kejar mereka. Binih itu ada pada mereka." Dalam sekejap, Sulei dan kelompoknya melesat mengejar. Yao Ling sendiri berubah menjadi cahaya dan mengikuti dari belakang. Tak lama kemudian, para penonton pun ikut bergerak. Tak ada yang ingin melewatkan kesempatan mendapatkan binih kuno Yuan abadi. Langit dipenuhi sosok-sosok yang saling kejar-mengejar. Di depan, Lindong dan kelompoknya terus melarikan diri. Namun wajah mereka semakin serius. "Kita tidak akan bisa lolos kalau begini terus," ujar Yuan Fang. Lindong mengangguk. Aura Yao Ling semakin dekat. Tiba-tiba, Ying Huan berhenti. Ia turun dan duduk di atas batu, memeluk sitarnya. "Aku akan menahan mereka." Semua orang terkejut. Namun sebelum mereka bisa menolak, Ying Huan berkata dengan tenang, "Di antara kita, siapa yang bisa menghentikan Yao Ling?"
Tak ada jawaban, karena mereka tahu tidak ada. Lindong menatapnya dengan dalam. Namun kali ini, ia tidak berkata apapun. Ia hanya berbalik. Ayo, kita pergi. Jiang Kun dan yang lainnya menggeretakkan gigi, lalu mengikuti. Mereka tahu, ini adalah satu-satunya pilihan. Angin berhembus pelan. Ying Huan-Huan tetap duduk di sana, sendirian. Tangannya menyentuh sitar. Sinar merah perlahan muncul di matanya. Dengan suara pelan, ia berbisik, "Lindong, bawa bini itu kembali." Hamparan hijau membentang luas di puncak gunung, menyerupai lautan pepohonan tanpa ujung. Di tengah keheningan itu, Ying Huan-Huan duduk sendirian di atas batu. Rambut hitamnya terurai panjang, tertiup angin lembut. Sementara kedua tangannya dengan tenang memetik senar sitar zanjut di hadapannya. Tatapannya terangkat ke langit. Ia bisa merasakan mereka, mendekat. Tak lama kemudian, langit yang tenang terkoyak oleh deru angin. Puluhan sosok melesat turun dari kejauhan dan berhenti di udara, mengelilingi puncak gunung. Di depan mereka, Yao Ling muncul dengan senyum tipis. Menarik, murid Sekte Dao memang tidak takut mati. Tatapannya jatuh pada Ying Huan-Huan yang duduk sendirian. Namun gadis itu tidak menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Yao Ling menggeleng pelan. "Kalau kau berpikir aku akan menunjukkan belas kasihan hanya karena kau seorang wanita, kau salah besar." Di belakangnya, beberapa anggota masa segel hibis tertawa rendah, menatap Ying Huan-Huan dengan tatapan meremehkan. Namun semua itu tidak menggoyahkan ketenangan Ying Huan-Huan. Dengan suara lembut ia berkata, "Kalau ingin lewat, coba dulu lewati formasi sitarku." Perlahan, aura dari tubuhnya mulai meningkat. Kekuatan itu mendekati tahap 8 Yuan Nirwana. Namun, Yao Ling hanya tersenyum dingin. Hanya segitu. Ying Huan-Huan menunduk. Tanpa ragu, telapak tangannya menekan senar sitar merah darah. Darah segar langsung mengalir, membasahi permukaan sitar hingga berubah menjadi merah. Dalam sekejap, cahaya berdarah menyampatkan dari alat musik itu. Aura yang aneh mulai menyebar. Mata Yao Ling menyempit. Serang sekarang, ada yang tidak beres. Sulei langsung melesat maju. Tinju yang dipenuhi kekuatan Yuan menghantam ke arah Ying Huan-Huan tanpa ragu. Namun, Ying Huan-Huan hanya mengangkat matanya perlahan. Suara bodi tanpa bentuk. Jari-jarinya bergerak di atas senar sitar merah darah. Seketika cahaya merah melesat ke depan dan bertabrakan dengan serangan Sulei. Dalam satu benturan, tubuh Sulei terpental jauh ke belakang. Wajahnya pucat, nafasnya kacau. Ia merasakan sesuatu yang mengerikan. Serangannya dipantulkan kembali kepadanya sendiri. Ekspresi Yao Ling akhirnya berubah serius. Suara bodi tanpa bentuk. Salah satu dari 4 teknik terkuat Aula Langit Sekte Dao. Tatapannya menjadi tajam. Ia tidak lagi memandang remeh gadis di hadapannya. Ying Huan-Huan tersenyum tipis. Namun di sudut bibirnya, darah mulai mengalir. Ia tahu, teknik ini bukan tanpa harga. Yao Ling melangkah maju. "Kau pikir bisa menghentikan kami sendirian? Serang bersamaku." Aura tahap 9 Yuan Nirwana miliknya meledak mengguncangkan seluruh puncak gunung. Ying Huan-Huan menarik nafas dalam. Tangannya kembali bergerak di atas sitar. Suara bodi tanpa bentuk. Semua makhluk berbentuk. Cahaya merah menyebar ke seluruh area. Perlahan cahaya itu membentuk sebuah pohon raksasa. Pohon bodi kuno berwarna darah. Daun-daunnya bergetar lembut, mengeluarkan suara merdu yang aneh, seolah berasal dari awal dunia. Gelombang energi menyebar. Ruang di depan Yao Ling dan yang lainnya mulai terdistorsi, seolah menjadi cermin tak kasat mata. Dan dari dalam cermin itu, muncul sosok-sosok yang sama persis dengan mereka. Yao Ling menyipit mata. Teknik yang mengerikan. Namun, tatapannya segera beralih ke Ying Huan-Huan. Gadis itu masih duduk di sana. Namun wajahnya semakin pucat. Darah terus mengalir dari sudut bibirnya. Sementara itu, di kejauhan, Lindong dan yang lainnya berhenti. Jiang Pin menggenggam tinjunya. "Kita benar-benar akan meninggalkannya."
Tidak ada yang menjawab, hanya keheningan yang menyakitkan. Lindong akhirnya berbicara dengan tenang. Kalau kita kembali, kita semua akan mati, dan benih itu akan jatuh ke tangan gerbang Yuan. Jiang Kun terdiam. Ia tahu, itu benar. Namun hatinya tetap menolak. Setelah beberapa saat, Lindong menghela nafas pelan. Ia mengeluarkan benih kuno Yuan abadi, lalu melemparkannya kepada Yuan Fang. Aku akan kembali. Semua orang terkejut. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Bawa benih itu kembali. Tanpa menunggu jawaban, Lindong berbalik dan melesat pergi. Punggungnya tampak tenang, namun penuh tekad. Yuan Fang menggenggam benih itu erat-erat. Suaranya bergetar. Bawa dia kembali. Di kejauhan, Lindong tidak menoleh. Ia hanya mengangkat tangannya sedikit. Kali ini, ia tahu pertarungan yang menantinya bukanlah pertarungan biasa, dan ia harus mengerahkan segalanya.